semuanya, welcome back to Anggi TV, tempat kita santai sambil bahas tentang investasi. Siapa yang ini tahun pertamanya belajar saham? Ayo ngaku, ayo ngaku. Kalau itu kamu, pas banget. Karena di video ini aku mau share 4 hal yang aku harap aku tahu di tahun pertama aku waktu aku mulai belajar saham. Jadi ceritanya aku ini kan sudah 6 tahun ya berpetualang di dunia persahaman ini gitu. Dari cupu sampai kuliah sampai akhirnya saya kerja di sekuritas. Jadi di video ini aku mau share 4 hal yang I wish I knew gitu. Yang aku harap aku tahu waktu ini tahun pertama aku di bursa saham. Jadi ayo langsung kita mulai. Hal pertama yang kamu harus punya itu adalah penghasilan tetap dan dana darurat. Loh, gimana sih? Aku di sini kan mau trading. Kita pakai indikator apa, bisa profit apa, beli saham apa gitu kan, kok malah ngomongin isi dompet saya, isi dompet kamu gitu ya. Nah, itu karena jadi gini ya, teman-teman. Kalau ini tahun pertama kamu di bursa, kamu nggak akan profit. Iya, maaf, ini nggak enak didengar, tapi ini adalah kenyataan. Jadi, profit yang biasanya kita dapat gitu ya di tahun-tahun pertama di bursa itu kayak hoki aja lah gitu. Tapi intinya sebenarnya kita kan belum bisa ya analisanya, belum terbiasa dengan sahamnya dan segala macam. Jadi nggak bisa kita mengharapkan hidup kita itu ditopang oleh hasil trading atau investasi kita. Itu udah faktanya begitu, telan aja, emang itu kenyataannya. Itu kenapa sangat penting untuk kita yang awal lagi belajar nih tentang trading saham gitu ya, itu sangat penting untuk punya penghasilan dan dana darurat. Penghasilan itu tentunya untuk mensupport kebutuhan kita gitu kan ya, tiap bulan manusia normal gitu hidup, makan dan segala macem. Dan dana darurat itu adalah sebuah simbol bahwa kamu itu bisa ngatur keuangan kamu. Karena biasanya kalau kamu kebanyakan gaya, colek-colek mbak-mbak SCBD gitu ya. Kemarin saya ke SCBD, anjir mahal banget nasi bebek 90.000, pusing kepala saya. Tapi intinya long story short, kalau kamu masih belum bisa ngatur lifestyle kamu masih kebanyakan let's say utang kredit card gitu ya. Siapa ngaku-ngaku. Intinya kalau kamu sampai nggak punya dana darurat, itu berarti kamu masih punya banyak PR. Kamu masih harus ngatur gaya hidup kamu mungkin masih harus kayak bayar utang kredit card apa segala macam. Baru setelah itu kamu bisa nabung gitu kan. Nah, setelah kamu bisa nabung, punya dana darurat, nah baru deh tuh level dimana kamu bisa mulai investasi atau trading saham dengan lebih serius. Kemapanan secara finansial ini itu juga bakal bikin kamu tenang dalam mengambil keputusan investasi. Karena banyak orang yang kayak masuk ke bursa tuh dia pikir kayak kasino atau kayak pengganti pekerjaan dia gitu ya. Jadi mikirnya yang udah nih pokoknya gue punya duit segini, gue putar di bursa buat gue makan sampai sekalian cari cuan. Dan iya, oke, begini ya, secara teori itu kayaknya bagus didengar, tapi percaya saya nggak ada orang yang melakukan itu dan berhasil, oke? Jadi kalau kamu sekarang posisinya butuh duit, kamu banyak utang atau apa segala macam, itu kamu harus cari kerja, bukan trading di saham. Ya, dengan sangat menyesal, maaf, tapi ini kenyataan. Hal kedua yang kamu harus tahu kalau ini adalah tahun pertama kamu di bursa saham, oke? Tolong, dengan segala hormat, ya, tetapkan target yang realistis untuk profit yang pengen kamu ambil di tahun pertama ini. Kalau saya boleh jujur, bahkan di tahun pertama ini kamu gak usah kebanyakan ngayal gitu kan. Mending tuh di tahun pertama kamu fokus gimana caranya belajar saham yang bener, gimana analisa sampai kamu bisa memilih saham beneran. Gak usah nanya orang, mbak besok beli apa, ini dijual atau di hold, yang kayak gitu-gitu. Itu fokus kamu pertama. Kalau di tahun pertama kamu bisa bertahan aja ya, misalnya modal kamu masukin terus bertahan gitu, nggak kebobolan, nggak jebol, nggak bonyok-bonyok portofolio kamu, itu udah kamu udah hebat banget tahu kalau udah kayak gitu. Serius dia, aku nggak bohong. Jadi jangan berharap kayak ini tahun pertama kamu di bursa terus kamu langsung cing setiap bulan mikirnya 10% gampang guys atau 5%. Ini tenang dulu, jangan kebanyakan halu, oke? Karena perjalanan masih jauh, Belanda masih jauh, banyak yang harus dipelajarin. Jadi tetapkan target yang realistis. Hal ketiga, tips ketiga untuk kamu yang tahun pertama di bursa saham, oke? Tolong tetapkan tetapkan jumlah yang ingin kamu masukkan ke RDI sebagai modal awal kamu trading. Kan kita bahasin duit pelan-pelan. Angin napas dulu. Oke, mari kita mulai. Jadi kebanyakan logika nih ya, dari saya kan nasabah ada kayak sekitar 500 orang lah gitu, masih nambah terus alhamdulillah tiap bulan.
Intinya sih mereka tuh kayak banyak mindset pemula itu begini, Mbak, saya buka akun saham, terus ini saya masukin 100.000. Saya mau lihat-lihat dulu nih, kira-kira cuan nggak nih, profit nggak nih? Nanti kalau profit saya tambahin lagi duitnya. Secara logika sih kayaknya bener ya, kan bener dong Mbak, awal tuh jangan duit gede, nanti kita kan kalau bonyok hilang repot gitu. Nah itu sebenarnya logika logika awamnya kesannya benar, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau kamu mulainya 100.000 atau sebuah jumlah yang gini loh, sebenarnya bukan masalah 100.000-nya, tapi sebuah jumlah yang kamu pikir yang ya hilang nggak apa-apa deh, yang kayak begitu, itu menempatkan kamu memulai investasi dengan mindset yang salah. Kamu akan memulai investasi dengan berpikir yang ya udah deh, duit ngamal buat coba-coba gitu. Nah kalau udah ada mentalitas coba-coba tuh biasanya kamu belajarnya juga nggak serius. Jadi saya pribadi, saya nggak netapin jumlahnya ya harus kayak sekian gitu, karena setiap orang kan kemampuan ekonomi beda-beda dan itu nggak bisa dipaksa, dan semua orang berhak untuk belajar profit, mencari profit di bursa saham. Itu saya setuju. Tapi yang mau saya ungkapkan di sini adalah aku pengen kamu tuh kalau ini tahun pertama tuh tetapkan sebuah jumlah yang cukup berarti buat kamu. Kalau saya pribadi, yang saya jadi tolak ukur itu adalah saya sebulan hidup tuh butuh berapa. Jumlah itulah yang minimal saya masukin ke bursa. Jadi 1 bulan uang hidup saya. Kenapa gitu kan 1 bulan? Satu, itu tadi urusan mindset. Kalau saya masukkan 1 bulan uang yang worth it buat saya, buat hidup, biaya hidup saya 1 bulan, itu kita langsung gitu nggak? Langsung kayak, langsung yang wow, gila 1 bulan duit gue hidup cuy, atau 1 bulan gaji gitu kan. Itu kan kita langsung yang trigger, nggak boleh main-main nih, duit serius nih, duit hidup nih gitu. Tapi ini bukan, saya nggak bilang dana darurat kamu masukin ke situ ya, enggak. Jadi kamu udah punya dana darurat, keuanganmu baik-baik saja, kamu nabung lagi nih gitu tertentu yang emang mau kamu masukin untuk belajar di bursa, kayak ongkos sekolah ya, ongkos sekolah dah gitu kan. Nah ongkos sekolah ini ya itu tadi yang 1 bulan gaji itu gitu. Jadi ini biar jelas ya. Jadi dana darurat kamu tetap ada. Jadi kamu trading nabung lagi sampai kayak 1 bulan gaji terus kamu masukin. Nah kenapa itu? Satu kan mentalitas biar kamu nganggap serius. Terus kedua, kalau uang kamu cukup lumayan gitu ya kan, mungkin kalau kita patokan UMR kan sekitar 5 juta atau 5 juta lah ya UMR. Itu kalau uang yang masuk segitu di RDI, itu kamu bisa praktek yang namanya money management. Money management ini aku bikin sih videonya. Aku nggak bisa jelasin di video ini karena bakal lama banget gitu ya. Tapi aku bikin ya ada video edukasi tentang aman nasabah. Aku bahas tentang money management. Nah, bahasin sedikit tentang money management nih ya. Jadi money management itu nggak bisa, misalnya gini. Contohnya misalnya portofolio kamu isinya let's say UMR 5 juta gitu kan. Itu 5 juta teorinya kamu nggak bisa masukin ke satu saham. Misalnya kamu bagi ke 5 saham deh, gampangnya gitu. Jadi masing-masing saham 1 juta. Itu berarti kamu karena jumlah uangnya cukup lumayan di RDI kamu bisa belajar mempraktekkan tentang money management. Akan sangat berbeda sekali misalnya kamu coba-coba yang tadi masukin cuma 100.000 mau kamu bagi berapa coba? Palingan kamu beli 1 saham itu juga kalau cukup duitnya kan gitu loh. Jadi ngerti maksud saya, kamu nggak bisa mempraktekkan sebuah, padahal money management ini skill yang sangat penting gitu ya kalau kamu mau berhasil di bursa. Kalau uang kamu itu yang kayak coba-coba 100, 200, 300 ribu yang hilang nggak apa-apa deh gitu, itu kamu nggak bisa praktek bagaimana mengelola uangnya gitu. Jadi itu sebenarnya menurut saya pribadi memperlambat proses kamu belajar bagaimana mengelola portofolio kamu. Kenapa saya selalu bilang set dana yang cukup lumayan buat kamu, let's say 1 bulan hidup gitu kan, 1 bulan gaji masukin ke RDI, terus itulah kamu mulai memanage belajarnya tuh di situ. Hal keempat, ini sebenarnya udah jelas banget sih hal keempat yang mau aku share gitu. Intinya sih kalau kamu udah masuk di bursa, uangnya udah ada tadi kan di RDI, kamu harus belajar tentang analisa fundamental dan analisa taktikal. Saya pribadi selalu menyarankan kamu untuk cukup mengerti dua-duanya ya, untuk tahu dua-duanya. Jangan yang kayak ngeblank banget, yang kayak fundamental nggak ngerti sama sekali atau teknikal nggak ngerti sama sekali. Saya pribadi terus terang berdiri di tengah. Saya percaya dua-duanya itu penting. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan, dan lebih tepatnya saya tetap yakin sih bahwa setiap orang akan punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Kayak saya itu cenderung ke technical analysis. Walaupun fundamental analisis saya lumayan, karena saya pernah sampai ambil S2 di saham juga kan, jadi pemahaman ya lumayan lah yang fundamentalnya. Tapi saya pribadi lebih ya nggak tahu ya, vibe-nya lebih cocoknya memang lebih banyak pakainya technical analysis. Tapi saya ngerti dua-duanya gitu, jadi nggak ngeblank banget. Ini adalah sebuah proses yang nggak bisa kamu tawar.
kan terutama balik lagi kan, kalau kamu berpikir mau kelola uang besar di bursa, pengen kaya dari bursa, ini harus kamu jalanin prosesnya. Dan kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang kayak terutama technical analysis gitu ya, itu biasanya aku sharing, ini aku kasih listnya, itu adalah list, jadi edukasi aku sama nasabah setiap Kamis malam gitu ya. Kalau kamu mau ikutan boleh ke Instagram aku nih, ini di mana? Toggle apa tagline Instagram ya. Biasanya aku keliru kanan kirinya. Oke, intinya kamu hubungin aku di Instagram, nanti bisa aku undang kalau lagi edukasi. Karena edukasinya itu sebenarnya free dan untuk umum. Jadi kamu bisa ikutan. Dan itu prosesnya panjang. Ini aku ngomong aja ya, videonya aja tuh kalau edukasi paling nggak bisa 1 jam. Jadi kalau kamu videonya 10 menit cuma nonton 3 menit terus bilang aduh susah analisa saham gitu ya, mungkin kamu nggak usah investasi aja sekalian gitu ya, mungkin cari cowok kaya atau cewek kaya gitu ya, atau bertua kaya atau apalah. Jadi karena memang ini nggak ada yang gratis, terus terang memang belajarnya itu effort banget, usaha banget. Jadi ya buat kamu yang merasa tertantang pengen belajar, aku undang untuk nonton playlistnya, oke? Jangan lupa like, subscribe ke video ini, semoga membantu, dan sharing video ini ke teman-teman kamu, oke? I'll see you in the next video. Ciao.